Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kebaikan, kebahagiaan dan perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita sampai Allah memasukkan kita ke surganya tanpa harus kita mencicipi siksa nerakanya atau siksa-siksanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kepada para media yang terus serta menyajikan kajian ini kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang pembatal wudu. Yang ini ya bahasan dalam bahasan besarnya adalah wudu, yang ia merupakan salah satu dari tata cara atau bentuk bersuci dari hadas kecil. Baik, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya bahwasanya sudah ada dua pembatal wudhu yang sudah kita bahas. Yang pertama apa saja yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang. Jalan depan disebut dengan qubul, jalan belakang disebut dengan dubur, ya. Apa saja yang keluar maka itu membatalkan, itu menurut pendapat yang kuat, ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tidur, namun bukan tidur biasa, karena sesungguhnya ya zat tidur itu tidaklah membatalkan. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang menghilangkan kesadaran, yang tidak menyisakan kesadaran sedikit pun, demikian, ya. Dan ini pada umumnya yang tidur yang seperti ini disebut dengan tidur pulas, tidur lelap, dan itu dalam kondisi pada umumnya pula adalah dalam kondisi berbaring, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, yang ketiga berikut ini kita akan bahas, ya, disebutkan ya dalam kitab Minhajul Muslim ini yang ketiga adalah istitarul aqli wa faqdus syu'uri, yaitu tertutupnya akal dan hilangnya perasaan. Ya, maksudnya ya yang jelas akal, ya akal itu hilang, kesadaran itu hilang, ya.
akal tertutup, kesadaran itu hilang, demikian. Nah, itu bisa jadi sebabnya karena contohnya adalah pingsan, begitu juga mabuk dan juga gila, ya, pingsan, mabuk ataupun gila, demikian. Nah, ini disepakati oleh para ulama, ya, disepakati oleh para ulama bahwa hilangnya akal, tertutupnya akal, ya, dan hilangnya kesadaran, nah ini merupakan pembatal berdasarkan ijma para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat, ya, demikian. Ibnul Munzir, ya, di jilid pertama di halaman 155 disebutkan bahwasanya dalam kitab Al-Awsat, ya, bahwa hilangnya akal, ya, dan tertutupnya kesadaran, tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran, baik itu karena pingsan, mabuk ataupun gila, nah ini adalah pembatal wudhu berdasarkan ijma para ulama, demikian. Sebabnya dikarenakan, ya, kondisi tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran tidak mengetahui, ya, apapun yang muncul pada diri seorang hamba dari pembatal-pembatal wudhu tersebut, ya, seperti contohnya adalah buang angin yang tidak terasa, ya, demikian, ya, ataupun bisa jadi terasa, demikian, dan seterusnya, atau keluarnya cairan yang tidak juga diketahui, sehingga, ya, ini membatalkan wudhu. Selain ijma dalilnya, ya, ada juga dalil yang disebut dengan dalil qiyas aulawi. Cara pendalilannya qiyas aulawi. Jika tidur yang lelap saja, nah itu tidur lelap, tidur pulas, tidur yang tidak menyisakan kesadaran, itu dianggap sebagai pembatal wudhu, demikian, ya, sebagai pembatal wudhu. Nah tentunya lebih utama, ya, hilangnya akal dan tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran ini merupakan pembatal wudhu. Mengapa? Nah di sini dia. Karena orang tertidur sepulas apapun, ya, selelap apapun dia tertidur, ketika mendapatkan sentuhan, ya, upaya untuk membangunkan, ya, dalam kadar waktu yang tidak lama, ya, itu bisa terbangun orang tersebut, setidaknya dengan guncangan-guncangan, ya, pada badannya sehingga dia bisa bangun, demikian, ya. Nah itu tidak akan bisa didapatkan dan tidak akan terjadi bagi orang yang kehilangan kesadaran dan tertutupnya akal, ya, orang gila, orang mabuk, demikian pula, ya, orang yang pingsan itu tidak bisa secepat itu untuk dibangunkan, ya. Coba bayangkan, ya, kembalikan, kita mengembalikan kesadaran orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk, ya, itu sangat lama, sulit, ya. Kalau mabuk tentunya kadar candu atau kadar candu, ya, mabuknya itu, daya iskar, daya mabuknya itu, nah itu bila dia semakin kuat, maka semakin lama orang tersebut akan mendapatkan kesadaran. Nah apabila dia kuat lalu dia hilang akal, ya, atau tertutup akalnya, nah untuk menghilangkannya itu dalam jangka waktu yang lama, ya, setidaknya akan berkurang sedikit demi sedikit ketika mengalami prosesnya. Nah seperti itu. Begitu juga orang pingsan, ya, diguncang-guncang, ya, kemudian disiram air pun itu terkadang belum tentu orang tersebut secepat orang yang bangun dari tidur untuk bisa dia bangun, tidak bisa seperti itu. Apalagi orang gila. Ya, orang gila ini kadang bertahun-tahun dia gila, demikian, ya. Bahkan puluhan tahun dia gila, ya, tidak sadar-sadar. Nah ini tentunya lebih layak untuk, ya, lebih layak untuk dia batal wudhunya, demikian, ya. Jadi ada dua dalil di sini. Pertama adalah dalil ijma, yang kedua adalah dalil qiyas aulawi, ya,
dari pembatal yang kedua dari pembatal wudhu, yaitu tidur pulas atau tidur yang tidak menyisakan kesadaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, pembatal yang berikut ini adalah pembatal yang diperdebatkan, ya, pembatal yang diperdebatkan, ya, mirip dengan tidur tadi, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembatal yang keempat yang ini diperdebatkan oleh para ulama, ya. Kita ulangi, pembatal yang keempat ini merupakan pembatal yang termasuk diperdebatkan oleh para ulama, yaitu, ya, menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dengan bahagian dalam telapak tangan dan jari jemari. Jadi bahasa kita itu menggenggam, ya, demikian. Nah, kemaluan bila tersentuh atau menyentuh, ya, kemaluan ini, yaitu telapak tangan ini, bagian dalam jari jemari, itu menyentuhnya, menggenggamnya bagi laki-laki atau perempuan, ya. Nah, ini membatalkan wudu menurut satu pendapat, ya, menurut satu pendapat itu batal wudu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang mengatakan batalnya wudu, ya, dengan menyentuh seperti ini adalah pendapatnya Imam Malik, ya, dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Begitu juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan ini yang diriwayatkan dari kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian, ya. Baik, ini berdasarkan dalil, ini pendapat pertama, ya. Dalil hadis, beberapa hadis berikut ini, yaitu hadis, ya, Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, demikian, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Imam An-Nasai serta Ibnu Hibban. Ada hadis yang lain, ya, hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa farjahu falyatawadda, siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Baihaqi. Ini hadisnya derajatnya sahih disyawahidihi, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya, ya, tidak batal wudu secara mutlak menyentuh kemaluan itu. Jadi secara mutlak tidak batal wudu, ya, dengan menyentuh kemaluan. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Malik, dan ini diriwayatkan dari sekelompok dari para sahabat, demikian, ya. Baik, nah ini berdasarkan juga dalil, ya. Dalil yaitu yang pertama hadisnya adalah hadis Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu. Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yamassu dzakarahu ba'da an yatawadda. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal huwa illa bud'atun minka, tidaklah dia itu melainkan salah satu anggota tubuh darimu, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, demikian.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Baihaqi, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, baina ana fi sholati idh dhahabtu ahukku fakhdi, ya, tatkala aku dalam kondisi sholat, ya, tiba-tiba aku ingin menggaruk pahaku, fa'asobat yadi zakari, namun ternyata tanganku mengenai kemaluanku, demikian. Faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama huwa minka, sesungguhnya yaitu hanyalah bahagian darimu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada pendapat yang ketiga. Ya, ini pendapat yang ketiga, ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini, yaitu pendapat dengan cara merinci. Ya, pendapat yang merinci. Ya. Walaupun pendapat ketiga ini apabila dipisah, maka ada pendapat yang keempat pula, demikian. Baik, kita akan sebutkan ya 4 pendapat saja. Pendapat ketiga ini kita sebutkan dulu, ya. Bahwasanya ya batal wudhu apabila menyentuh kemaluan itu dengan adanya syahwat, ya. Kalau menyentuhnya tidak syahwat maka tidak batal, demikian. Nah, ini satu pendapat juga dari Imam Malik, ya. Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, demikian, ya. Nah, menurut pendapat ini adalah ini mendasarkan ya penggabungan atau pengkompromian antara dalil pendapat pertama dengan pendapat kedua, ya. Jadi hadis yang berbicara tentang batalnya atau perintah berwudu, karena memang perintah hukum asalnya adalah wajib, kan begitu. Perintah berwudu, ya, untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Nah, ini apabila disandingkan dengan hadis, ya, seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya, lantas Rasulullah mengatakan itu hanyalah salah satu dari anggota tubuhmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya persentuhan yang membatalkan wudhu sampai diperintahkan oleh Nabi SAW itu berwudhu, ini bukanlah persentuhan yang biasa, demikian. Sehingga Imam Malik dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, ya, mereka itu berpendapat bahwasanya ini bukanlah persentuhan biasa, tapi persentuhan yang menyebabkan naik syahwat, dan ini potensi untuk keluarnya madhi, demikian, ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pula pendapat yang keempat. Ya, pendapat yang keempat, ya. Nah, ini juga pendapat yang mengkompromikan dalil. Ya, mengkompromikan dalil, ya. Sama seperti pendapat ketiga, yaitu bentuk juga al-jam'u baina al-adillah, yaitu mengkompromikan di antara dalil-dalil tersebut. Jadi semua dalil itu adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang memerintahkan, ya, untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan, begitu juga hadis yang Rasulullah menyatakan bahwasanya, ya, kemaluan itu adalah sesungguhnya hanyalah bahagian, ya, anggota tubuh darimu, demikian. Tersentuh maka tidaklah batal. Nah, di sini pendapat yang keempat, ya, mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut dengan menyatakan bahwasanya bila persentuhan itu tidaklah dia membatalkan, ya, maka ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan, menunjukkan bahwasanya perintah yang dimaksud itu bukanlah perintah wajib. Kan ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Asal hukum perintah itu adalah wajib, ya, demikian. Sampai ada dalil yang memalingkan kepada hukum lain,
Ya, demikian. Nah, ternyata ada dalil yang memalingkan kepada hukum lain. Ya. Yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya persentuhan kemaluan itu tidaklah membatalkan. Sekedar menyentuh saja tidak membatalkan. Nah, sehingga ya beralihlah hukum asal perintah yang wajib tersebut itu kepada hukum sunnat. Jadi menyentuh kemaluan itu sunnah, dianjurkan, diperintahkan dengan anjuran untuk berwudu. Nah, demikian cara memahaminya. Nah, seperti itu. Nah, inilah dia pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad di salah satu dari dua pendapat beliau. Dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, demikian. Sepertinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga condong kepada pendapat ini. Ya. Demikian. Nah, hanya saja beliau menganjurkan untuk berwudu ketika menyentuhnya tidak dalam kondisi syahwat. Dan lebih ditegaskan ya kewajibannya tatkala ada syahwat untuk berhati-hati, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya pembatal yang kedua. Ya pembatal yang ketiga, demikian. Baik ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut pendapat yang wallahu taala kuat, saya condong kepada pendapat ini ya, bahwasanya pembatal yang ketiga ini ya itu menyentuh kemaluan apabila dengan itu keluarnya keluarnya mati ya, seperti itu, keluarnya mati. Nah, seperti itu. Dan itu biasanya tandai dengan syahwat tentunya ya. Nah, seperti itu. Jadi dianjurkan hanya untuk berwudu saja ketika menyentuh kemaluan, ya, walaupun tidak dalam kondisi syahwat. Nah, ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki. Nah, ini juga berlaku bagi perempuan. Ya, ini berdasarkan ya hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya Syu'aib dan dari kakeknya Abu Syu'aib radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Siapa saja yang menyentuh kemaluan dari laki-laki maksudnya, maka hendaklah dia berwudu, dan wanita mana saja menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, demikian. Nah, seperti itu. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan idza massatil mar'atu farjaha tatawadda'at, ya, tatawadda'at atau tawadda'at. Apabila seorang wanita itu menyentuh kemaluannya, dia berwudu, demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, Baihaqi juga Al-Hakim. Ya. Sanadnya sahih. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, lalu bagaimana dengan kasus bila menyentuh kemaluan orang lain? Ya. Nah, kalau menyentuh kemaluan orang lain, ini kan bicaranya tadi dalilnya menyentuh kemaluan sendiri. Ya, karena kembalinya dhamir, ya, siapa saja menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Nah, di sini disebutkan itu ketika menyentuh kemaluan sendiri. Nah, bagaimana ketika menyentuh kemaluan orang lain? Ya, demikian. Maka sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang batalnya. Tidak ada batal wudu. Nah, oleh karenanya hukum asal yang menyentuh kemaluan orang lain itu tidak batal wudu. Sebenarnya sama juga dengan menyentuh kemaluan sendiri. Ya, hanya saja apabila ketika menyentuh kemaluan orang lain, ya, ini potensi syahwat sehingga keluar mati,
ya maka ini batal kalau sudah keluar mahdinya, demikian ya. Seperti itu. Contohnya, maaf, ini seorang suami menyentuh kemaluan istrinya atau istri menyentuh kemaluan suaminya. Namun berbeda halnya mungkin ketika seorang orang tua menyentuh kemaluan anaknya bila ketika ingin menceboin anaknya, ya, memandikan anak, menceboin anak, nah seperti itu, ya. Nah ini maka tidak batal wudu orang tua tersebut, ya, demikian. Kalau dia ketika menceboin anaknya dalam kondisi dia sudah berwudu, demikian, maka sekedar menyentuh saja maka tidak batal, demikian, ya. Baik, ya. Namun yang mengharuskan wajibnya berwudu dan batalnya wudu, ya, dalam kasus seperti ini, ya, bila seorang, ya, suami menyentuh kemaluan istri, nah itu batal, ya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Karena mereka berdua berpendapat bahwasanya menyentuh wanita atau sebaliknya, ya, maka itu batal menurut mereka, ya, karena berdasarkan mengambil zahir dari firman Allah SWT, yaitu aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, demikian. Nah seperti itu, ya. Jadi batal menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, demikian, ya. Baik, ya. Sedikit kita akan sampaikan pula tentang pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, sama saja baik itu sengaja atau tidak sengaja ketika menyentuh kemaluan itu, ya, kemaluan itu sama saja hukumnya. Nah ini pendapat Imam Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan Imam Ahmad, ya, demikian. Sementara ada pendapat yang lain mengatakan kalau sengaja yang batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Nah seperti itu, ya. Ini pendapatnya, ya, Makhul, Jabir bin Zaid, Sa'ad ibnu Jubair, dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah kalau menyentuh kemaluan yang beralas, contohnya ada pakai sarung tangan atau ketika beralas dengan kain atau yang lainnya, maka ini tidaklah membatalkan wudu, ya, ini tidak membatalkan wudu, demikian, ya, karena dia tidak disebut dengan menyentuh secara bahasa, demikian, walaupun dia secara bahasa Indonesia disebut dengan menyentuh, tapi karena ada penghalangnya maka tidak dikatakan menyentuh. Ada riwayat dari Abu Hurairah secara marfu, idza afdha ahadukum yadihi ila dzakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda, ya. Apabila salah seorang di antara kalian, nah, itu mengarahkan tangannya kepada kemaluannya, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi keduanya, ya, maka berwudulah. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni Baihaqi, ya, dengan derajat yang hasan. Nah seperti itu. Jadi kalau dia tidak beralas maka dianggap, ya, berlaku, ya, untuk berwudu. Tapi kalau beralas, nah, di sini, ya, tidak batal, wallahu taala alam. Tentunya tadi kita katakan, ya, pendapat yang kuat adalah, ya, bila menyentuhnya ini mengeluarkan madhi, ya, maka batal, ya, seperti itu. Adapun sekedar menyentuh maka ini tidaklah batal, demikian. Nah begitu juga, ya, menyentuh bukan dubur tapi
bukan kubul tapi dubur. Nah, dubur ya ini kalau disentuh maka tidaklah batal ya. Karena dubur tidaklah disebut dengan kemaluan. Nah, seperti itu. Ya, tidak benar bila dikiaskan kepada kemaluan ya. Karena beda ya. Beda. Demikian, tidak sama, tidak layak, tidak cocok untuk disamakan demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab ya. Jadi kita baru masuk kepada atau penjelasan, kita baru saja melalui penjelasan tentang pembatal wudhu yang ketiga. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab nih. Kita lanjut kepada sesi soal jawab. Berikut ini ada pertanyaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya tentang masalah waris. Wah, ini masalah warisan ini ditanya ya. Kalau begini harusnya pakai tulisan-tulisan ini. Fulanah meninggal di usia 54 tahun dan belum menikah, dan meninggalkan harta berupa sebuah rumah dan memiliki 2 adik laki-laki, 2 kakak, dan 1 abang. Berarti saudara kandung laki-laki itu ada 3 dan saudara perempuan ada 2. Baik ya, kita ulangi. Memiliki 2 adik laki-laki, 2 kakak, dan 1 abang. Berarti ya 3 laki-laki saudara kandung dan 2 orang saudari kandung ya. Yang mau saya tanyakan ke Ustadz, bagaimana cara pembagian harta yang ditinggal? Dan apakah rumah tersebut boleh dijual dan diinfakkan atas nama rahimahullah? Mohon Ustadz penjelasannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya. Baik ya, kita bahas masalah warisan, walaupun kita nggak dapat warisan ini ya, kita bahas tapi nggak dapat warisannya ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang wanita meninggal dunia ya, tidak menikah, artinya tidak punya suami dan tidak punya istri. Disebutkan dalam kasus ini ada saudara-saudara kandung yang ditinggalkan, saudara dan saudari kandung. 3 orang laki-laki saudara kandung dan 2 orang perempuan saudari kandung. Ya, demikian. Cara pembagiannya bagaimana? Baik, ya. Sebelumnya saya mau bertanya. Kalau tidak pun dijawab tentunya akan saya rinci, ya. Perlu diketahui bahwasanya ini harus dilihat ahli waris yang lain. Apakah orang yang meninggal dunia atau si mayit ini punya orang tua? Kalau suami atau pasangan hidup tidak ada karena tidak menikah, apalagi anak ya. Nah, orang tua ini potensi karena orang tua tidak terhalang. Ya. Ada potensi orang tua masih hidup juga tapi sudah renta barangkali ya, karena ini usianya
54. Baik ya. Mungkin bisa jadi usia 70 masih hidup juga orang tuanya, demikian ya. Potensi ya. Oleh karenanya kalau seandainya, ini saya rinci, kalau seandainya ada orang tua, katakan laki-laki ada, perempuan ada. Kalau ada ya laki-laki ya, orang tua laki-laki, maka orang tua laki-laki mendapatkan 1/6 ya. Adapun orang tua perempuan mendapatkan ya 1/3 ya, demikian. Kalau yang ada cuma laki-laki dapat 1/6. Kalau ada perempuan cuma perempuan maka 1/3. Kalau ada dua-duanya maka 1/6 untuk ayah, 1/3 untuk ibu, demikian. Nah seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya anak. Demikian. Baik. Nah sisanya itu dibagikan ke saudara dan saudari kandung, sisa hartanya. Kalau kondisinya ternyata sudah meninggal dunia orang tuanya lebih dahulu, tidak ada lagi ayah dan bunda dari si mayit ini. Kalau demikian maka harta warisan dibagikan dan dihabiskan untuk 5 saudara dan saudarinya. Ya. Dengan pemahaman, dengan penjelasan ya rincian adalah pembahagian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, bagi laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Berarti kalau ada 3 laki-laki itu seperti 6 karena 2 kali bagiannya. Ditambah 2. Ya, ditambah 2. Ya. Jadi 8. Jadi harta warisan ya berupa rumah tadi ya itu dinilai dengan nilai rupiah dulu. Dinilai dengan nilai rupiah, kemudian ya tentunya dengan nilai rupiah itu dengan harga pasar ya, bila dijual maka nilai rupiah itu dibagi 8. Dibagi 8. Masing-masing saudara laki-laki itu mengambil 2 bahagian. Berarti yang 3 saudara kandung itu mengambil 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian. Sudah 6 bahagian. Tersisa 2 bahagian. Dan ini diambil oleh saudari kandung yang 2 orang itu, ya, 1 bahagian, 1 bahagian, demikian, ya, habis sudah, demikian, ya. Jadi caranya adalah dinilai dulu dengan rupiah atau dijual langsung bisa, demikian. Kalau seandainya pun tidak dijual, contohnya tidak dijual, seandainya tidak dijual, tapi pingin karena itu mungkin rumah yang memiliki sejarah, demikian, ya, ada kenangan indah di sana, demikian. Atau salah satu contohnya dari saudaranya ini ingin memilikinya, maka yang ingin memilikinya dia membeli rumah tersebut. Lalu ya hasil penjualan tersebut atau hasil yang didapatkan dari penjualan rumah tersebut itu yang dibagi. Nah, seperti itu. Dengan 8 bagian. Ya, 2 bagian diambil masing-masing oleh saudara laki-laki, 1 bagian masing-masing diambil oleh saudari perempuan. Nah, seperti itu. Habis sudah. Demikian. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apabila rumah itu dijual ya dan diinfakkan atas nama si mayit, bolehkah? Boleh dengan syarat izin dari semua ahli waris yang 5 orang tadi. Kalau ada 1 orang saja yang tidak sepakat, maka tidak boleh diinfakkan karena itu hak dia. Demikian. Ketahui bahwasanya apabila si pemilik harta sudah wafat, maka itu bukan lagi haknya, kecuali kewajibannya adalah dibayarkan hutangnya, kemudian juga ditunaikan wasiatnya. Sisanya itu adalah hak dari ahli warisnya, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ahli waris yang berjumlah 5 orang ini, yang mereka ini terdiri dari saudara dan saudari, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini adalah ahli waris yang tidak boleh dilangkahi. Ini harus dimintai izin mereka ini ya untuk pengarahan atau penyaluran infak rumah tersebut. Kalau dijual ya dijual boleh ya, tapi tetap saja nilai harganya itu hak ya masing-masing dari ahli waris tersebut sesuai dengan kadar hak warisnya. Nah, seperti itu ya, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Ya, wa anti fajazakina wa fik barakallah.
Baik, ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya perihal pembagian warisan. Ya Allah, warisan lagi nih ya. Ibu saya sudah berpulang, maksudnya sudah wafat bulan 9 tahun lalu ya. Nih, bulan 9 tahun lalu. Dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Ketika ibu kami baru saja meninggal, kami masih ngumpul semuanya. Saudara kandung dari ibu, ya, juga masih di rumah, ya, di rumah ibu, ya. Nah, di depan saudara-saudara kami, adik kami yang laki-laki berkata, warisannya akan dibagi rata. Katanya dia ikhlas. Maksudnya dibagi 6. Dibagi 6. Yang 1 bagian untuk mama kami yang akan kami infakkan atas nama mama. Ya. Yang 5 bagian itu untuk kami anak-anak perempuan. Ya, itu disaksikan oleh saudara. Dan mereka pun masih pada hidup, Ustaz. Beriring waktu, adik berubah pikiran. Beliau minta supaya dibagi sesuai syariat. Ya. Nggak tahu sebabnya, wallahu alam, ya. Mungkin karena semenjak ada pertikaian antara adik laki-laki, ya, dengan adik perempuan, ya. Sehingga berubah pikiran demikian, ya. Yang mau saya tanyakan, apakah ucapan yang sudah keluar dari lisan itu sudah termasuk sebuah janji yang harus ditepati? Dan bagaimana cara pembagian yang seharusnya, Ustaz? Mengingat ya adik, ya, laki-laki itu sudah berucap pembagian yang disaksikan oleh saudara. Semisal bila uang tersebut sekitar 70 juta, berapa masing-masing harus kami dapatkan? Sekarang bagian emak yang sudah meninggal, berarti anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 4 orang, dan untuk bagian emak 1 orang. Mohon izin, Ustaz. Ya, demikian. Syukran wa jazakallahu khairan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa anti fajazakillahu khaira. Baik ya. Seorang orang tua meninggal dunia. Ya, berarti si ibu. Ternyata si ibu ini punya harta warisan. Ya, punya harta warisan. Tadi sebutkan sekitar nilainya 70 juta kurang lebih ya. Dan meninggalkan ahli waris berupa 5 orang anak. Ya, 1 laki-laki, kemudian 4 orang perempuan. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sang suami tidak ada lagi. Sang suami si mayit ini ya mungkin sudah lebih dahulu meninggal atau mungkin sudah bercerai. Ya, demikian. Yang jelas tidak dimasukkan. Nah, orang tua si mayit apakah masih ada atau tidak? Nah, kalau ada maka sang ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak, sang ayah mendapatkan 1/6. Kalau hidup sang ibu saja, yaitu ibu dari sang ibu ini dapatkan 1/6, kalau sang ayah dapatkan 1/6 juga sama, ya, demikian. Jadi kalau ada, kalau tidak ada maka harta semuanya dihabiskan ke anak-anak. Dibagi ke anak-anak dengan habis, demikian. Nah, dikarenakan jumlah anak ini, ya, ini 1 untuk laki-laki, kemudian 1 anak laki-laki, kemudian 4 anak perempuan, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya, untuk anak laki-laki itu bahagian 2 anak perempuan. Artinya berarti 1 orang anak laki-laki itu 2 bahagian. Kalau demikian berarti harta nantinya dibagi menjadi 6. Sesuai dengan apa yang disebutkan, 6 dibagi 6. Maka anak perempuan masing-masing dia mengambil 1 bahagian, anak laki-laki mengambil 2 bahagian.
Nah, permasalahannya adalah anak laki-laki pernah berikrar bahwasanya dia sepakat bahwasanya nanti dibagi 6. Lalu satu bahagian itu akan diberikan diberikan untuk infak yang pahalanya untuk orang tuanya yang perempuan tersebut. Maka kita katakan untuk anak-anak perempuan dalam hal ini adalah saudari-saudari dari si laki-laki, anak laki-laki ini, itu dengan pembagian satu bahagian itu sudah cukup. Ya, sudah mereka mengambil haknya. Nah, berarti dalam hal ini satu bahagian yang ingin diinfakkan atau disedekahkan yang pahalanya dikirimkan untuk orang tua ini sesungguhnya adalah bahagian dari sang anak laki-laki. Nah, demikian ya. Nah, kalau dia mengucapkan bahwa itu akan diinfakkan, ya, kemudian dia tarik kembali, maka ketahuilah ya ini tuh hak dia berpulang kepada dia. Adapun saudari-saudari perempuannya atau anak-anak perempuan, maka tidak usah pusing. Ya, cukup dinasihati saja, ditagih janjinya, ikrarnya, demikian seperti itu saja. Adapun mereka cukup mengambil satu bahagian. Jadi kalau 70 juta dibagi 6, kira-kira 70 juta dibagi 6, ya, 70 juta dibagi 6, jadi sekitar 11 juta. Sekitar 11 juta, berarti anak-anak perempuan itu mengambil 11 juta. Sudah? Nah, anak laki-laki yang satu orang tadi, kita ulangi, masing-masing anak perempuan itu mengambil 11 juta masing-masing. Adapun anak laki-laki dia mengambil 22 juta. Cuma dia sebelumnya sudah berikrar untuk menginfakkan satu bahagian dari dua bahagian yang dimilikinya. Demikian ya. Itu ditujukan untuk pahalanya untuk orang tuanya, ibunya. Maka itu adalah jatah dia dan kembali kepada dia. Kalau dia tarik kembali, maka dia yang berdosa. Saya katakan berdosa kenapa? Itu seperti janji dan ikrar. Demikian ya. Bahkan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya, alladzi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qai'ihi, ya, ala qai'ihi. Seseorang yang kembali kepada pemberiannya yang sudah memang itu punya dia mau diberikan, kan begitu ya, kepada pihak lain mau disedekahkan, itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Demikian. Ini haram tentunya. Demikian ya, seperti itu. Tapi kalau dia sendiri yang akan mengambil, itu udah nggak jadi dibagi syariat, berarti dia mengambil kembali apa yang sudah diikrarkannya. Itu urusan dia. Adapun anak perempuan silakan ambil 11 juta masing-masing, ya. Setelah diambil itu haknya, tidak ada dosa baginya. Adapun setelah itu mereka mengingatkan saudara kandungnya ini yang laki-laki untuk dia ya berinfak. Kalaupun tidak bisa keseluruhan dia menyicil contohnya ya, karena dia pernah ikrarkan demikian. Dan itu sebagai bentuk, tentunya sebagai bentuk baktinya ya, pemenuhan terhadap janjinya kepada Allah karena dia sudah mengikrarkan. Kemudian sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana hukumnya apabila kita mendapat hadiah dari bank berupa sepeda motor? Apakah boleh kita menerimanya dan menggunakannya? Barakallahu fiik. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Masalah ini harus dirinci. Ya. Rincian pertama adalah apabila orang yang mendapatkan hadiah dari bank tersebut adalah orang yang dia menjadi nasabah bagi bank tersebut. Dia nitipkan uang di sana, dia nabung uang di sana, atau dia depositkan uang di sana. Lalu tentunya bank itu akan menggunakan uang itu. Artinya dalam hal ini
dia ya orang yang mendapatkan hadiah itu adalah orang yang memberikan hutang ya kepada pihak bank dan bank yang berhutang darinya, demikian. Nah, ternyata pihak yang diberikan hutang itu memberikan hadiah dalam kondisi hutang belum terbayar. Nah, ini merupakan bentuk manfaat atas hutang. Tentunya disepakati, nggak mungkin nggak disepakati. Buktinya adalah diterima kan begitu. Maka ini adalah riba. Ya, kaidah dalam agama kita yang disepakati dengan status ijma, ya, adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Akan ini ya dinyatakan sebagai ungkapan dari Fudail Fadalah bin Ubaid, ya. Fadalah bin Ubaid. Bahwasanya setiap hutang piutang yang menarik keuntungan manfaat apa saja maka itu adalah riba, demikian. Riba hutang piutang. Nah, tidak boleh karena dia menjadi nasabah bagi bank tersebut. Nah, rincian yang kedua, apabila dia bukan termasuk ya nasabah, dia tidak ada ya memberikan atau menitipkan uang, ya menabung di bank tersebut, lalu dia mendapatkan hadiah berupa sepeda motor ini atau kendaraan ini. Yang jelas bahwasanya apakah mungkin? Ya, ini pertanyaan penting. Biasanya tidak mungkin. Itu hanya ditujukan bagi para nasabah. Andaikan ada ya pihak perbankan yang dia memberikan hadiah kepada selain nasabahnya, demikian, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya ya berpindahnya kepemilikan ya sebuah barang walaupun didapatkan dengan cara yang haram, namun zatnya adalah suci dan halal, apabila berpindah kepemilikannya kepada ya orang lain dengan cara yang halal seperti contohnya hadiah seperti ini, asalkan tadi dia bukan orang yang menabung ya tadi disebutkan, maka ini boleh ya, ini boleh demikian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah dari orang Yahudi, seorang wanita Yahudi, yang Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut tanpa menanyakan apakah ini ya hadiah tersebut itu berasal dari harta yang haram. Ya. Beliau tetap menerimanya. Beliau tidak menanyakan apakah itu berasal dari harta yang haram. Karena orang Yahudi mereka suka menjual hewan babi, ya, kemudian menjual minuman keras, khamar. Demikian pula mereka melakukan riba. Nah, seperti itu. Namun Rasulullah tidak bertanya. Andaikan ya perpindahan kepemilikan seperti ini walaupun diusahakan oleh orang Yahudi tersebut dengan cara yang haram begitu ya, kemudian berpindah kepada Rasulullah itu tetap haram dengan cara hadiah, maka tentunya Rasulullah akan bertanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, begitu pedulinya Rasulullah ya, ketika melihat ada satu kurma yang tercecer di jalan, Rasulullah mengatakan, andaikan aku tidak khawatirkan bahwasanya ini adalah harta sedekah, tentulah aku akan memakannya. Rasulullah khawatir ya itu menjadi harta sedekah, itu termasuk harta sedekah yang kemudian akan dimakan. Lihat, Rasulullah peduli dengan hal tersebut ya. Tapi Rasulullah tidak bertanya tentang hal ini ketika Rasulullah mendapatkan hadiah dari orang Yahudi, menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan dari orang Yahudi walaupun diusahakan dengan cara yang halal itu kepada Rasulullah dengan jalur yang halal yaitu hadiah, itu sudah menyebabkan berubahnya statusnya halal pula dia, yang penting zatnya. Nah, seperti itu.
Ini menunjukkan bahwasanya ya kalau kasusnya seperti ini, yaitu nasabah perbankan sebuah bank itu memberikan hadiah kepada selain nasabah, ini hukum asalnya boleh. Hanya saja perlu diketahui apabila ternyata pemberian tersebut ketika diterima ini menjadi pembenaran dan dukungan bagi perbankan tersebut untuk melakukan praktek ribawi, ya terdukung dia, maka ketahuilah di sini dilarang karena sebab yang lainnya, diharamkan karena sebab yang lainnya, yaitu bentuk mendukung. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu taala alam. Baik, barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka buanglah, jauhkanlah, dan maafkanlah. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ya, donasi ini akan digunakan untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, akan dijadikan Islamic Center. Ya, maka silahkan bagi yang ingin memiliki aset akhirat yang pahalanya minimal 700 kali lipatnya akan terus mengalir, ya, tak kala dimanfaatkan. Dan setidaknya apa yang kita sumbangsihkan berupa harta untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan membangun rumah di surga sekecil apapun. Demikian. Nah, oleh karenanya mari kita berdonasi. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.